Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Armana Family Channel. Kali ini kita masih membahas tentang Windows 11 dengan tema Desktop Experience, yaitu berbincang tentang personalisasi tema, file explore, taskbar, dan lain sebagainya. Ini terkait dengan interface atau tatap muka yang ada di Windows 11. Sebelum kita lanjut, monggo kita persiapkan terlebih dahulu kopi anget-anget dan undi-undinya supaya tetap semangat. Oke, langsung kita mulai menjelajah. Kita akan mencoba klik kanan di berbagai menu. Yang pertama, kita coba klik kanan di desktop. Nah, ini adalah tampilan klik kanan. Kemudian kita coba klik kanan di taskbar, di My Computer atau di PC. Kemudian kita coba lagi di desktop. Nah, ini adalah menu-menu yang tampil ketika kita lakukan klik kanan. Di taskbar, kemudian di start menu, ini juga ada menunya juga ya. Nah, ini adalah menu-menu yang tampil. Kemudian kita coba lagi di taskbar. Ini harusnya di start menu ya, start menu. Ini adalah menu yang tampil setelah kita klik kanan di PC, di recycle, di desktop, di taskbar, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa menu yang akan kita lihat setelah kita klik kanan, dan kita lanjut ke menu personalization. Jikalau kita belum mengaktifasi Windows, maka akan muncul menu seperti di atas. Kita harus mengaktifasi dulu agar kita bisa melakukan setting-setting di desktop atau setting-setting di kontrol panel yang lainnya. Di sini kita tidak bisa melakukan desktop, ini masih disable karena kita belum mengaktifasi Windows 11 ini. Maka akan muncul menu unit to activate this Windows. Oke. Nah, kita akan coba terlebih dahulu untuk setting di taskbar. Kita klik kanan dan pilih menu taskbar. Nah, di sini seperti ini adalah kira-kira personalization yang ada di taskbar. Touch keyboard, pen menu, virtual touchpad, dan lain sebagainya. Ini akan begitu kita enable maka akan muncul di taskbar. Oke, kita coba ulangi sekali lagi. Kita klik kanan di desktop, muncul menu seperti ini. Kemudian kita klik kanan di PC, juga muncul menu seperti ini. Kita klik kanan desktop lagi, masih sama ya. Ini ya. Ini kalau kita show more option maka akan muncul tipe lama. Nah, di sini kita klik kanan taskbar, klik kanan start menu, kemudian klik kanan di bagian tanggal juga muncul seperti itu, bisa kita perhatikan. Oke, kita akan coba membuka File Explorer seperti ini adalah desktop experience atau tampilan di File Explorer dengan ikon-ikon yang baru, ikon yang penuh warna, berwarna-warni seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat di bagian atas ada beberapa ikon kecil-kecil, yaitu cut, copy, paste, rename, dan lain sebagainya. Ini drive-nya, karena ini instalasi baru jadi masih kosong. Nah, ini adalah beberapa tampilan yang ada di download dan lain sebagainya. Bisa dilihat di bagian atas, ini adalah tampilan baru dari File Explorer Windows 11. Jadi cut, copy, paste, rename, dan lain sebagainya akan diwakilkan dengan ikon-ikon kecil di bagian atas. Kalau kita klik show more option, baru cut, copy, paste, rename akan muncul. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kita coba copy dan kita paste di tempat yang sama. Nah, maka bagian belakang akan muncul tulisan main copy. Kira-kira seperti itu. Ini kalau kita rename, kita tinggal rename saja sembarang ya. Ini cuma ngetes saja. Oke, kemudian kalau pengen klik new folder, shortcut, dan lain sebagainya ada di pojok atas sebagian kiri. Ini adalah kita coba membuat folder baru.
tinggal klik new folder dan kasih nama saja. Di titik 3 ini adalah option, jadi bisa milih di bagian titik 3 ini untuk memasuki menu option dari file explorer. Nah, seperti ini adalah tampilan dari folder option, masih sama dengan yang versi-versi terdahulu. Mungkin ada sedikit perbedaan saja ya di general sama di view. Nah, ini tidak jauh berbeda ya. Oke, cuma tempatnya yang sembunyi saja. Untuk view, large icon, extra large, semua dan sebagainya ini sembunyinya di menu view. Termasuk show hidden file juga ada di bagian ini, di view, di show. Itu ya. Oke, lanjut di sini bisa kita coba tes dan sebagainya untuk shot, filter, view dan lain sebagainya. Kira-kira ini adalah tampilan dari file explorer. Nah, di ini kita klik kanan juga muncul menu yang sama dengan yang bagian atas dari file explorer. Show more option, jadi setiap klik kanan pasti ada show more option untuk melihat versi lama dari menu-menu yang tampil di Windows sebelumnya. Kalau cuma langsung klik kanan maka akan muncul tampilan terbaru. Oke, ini adalah file explorer. Sekali lagi kita coba klik, nah file explorer seperti itu. Oke, kita coba lanjut masuk ke user dokumen. Ini adalah folder-folder yang ada di user dokumen. Secara default belum ada penambahan, seperti itu adalah tampilan dari ikon-ikon di user dokumen. Kontak, desktop, dokumen, download, picture, musik dan lain sebagainya. Nah, seperti ini ya. Ini tampilan hitam karena kita memakai DOM dengan tipe dark atau gelap. Oke, lanjut ke disk PC. Nah, ini adalah tampilan dari disk PC seperti ini ya. Untuk kalau kita double klik ya, nah ikon-ikonnya dia masuk ke sub dari menu utama disk PC. Oke, nah kita lanjutkan ke bagian properties dari disk PC. Nah, ini adalah kalau kita klik kanan properties maka akan merujuk ke system about. Di sini kita bisa lihat kita menggunakan dual core dengan RAM 12. Untuk menu-menu yang biasa seperti yang saya lingkari ya, ini adalah remote desktop, device manager dan lain sebagainya. Ini adalah Windows-nya sudah saya aktifasi menggunakan Windows 11 Education. Itu ya, artinya kita sudah bisa melakukan setting-setting di bagian desktop, bagian personalisasi taskbar, tema dan lain sebagainya. Oke, di sini bisa kita lihat ya. Karena sudah diaktifasi baru bisa disetting. Kalau belum bisa disetting, masih disable berarti tidak bisa disetting. Nah, sekali lagi, nah ini adalah tampilannya dari properties my disk PC. Kita coba masuk ke device manager. Nah, di sini kita bisa lihat semua driver sudah terinstall. Jadi tidak ada masalah. Kita coba ke menu remote desktop. Ini adalah tampilan karena ini belum saya enable jadi masih posisinya seperti ini. Oke ya, kita lihat menu sebentar saja. Kita coba ke advanced system setting dan bisa kita lihat computer name, hardware, advanced system protection dan remote. Ini masih sama seperti tampilan dari Windows sebelumnya. Windows 7, 8, 10 juga sama seperti ini. Ini simple dan enak dipandang. Nah, ini adalah kita sistem protection itu masuk ke sistem restore. Jadi kalau mau setting-setting kita coba create restore point, jadi nanti bisa kita kembalikan kalau kita tidak kehendaki di settingan-settingan ini. Oke ya, ini adalah tampilan dari sistem properties. Oke, dan mana lagi kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu jelajah di bagian taskbar. Ya, ini adalah taskbar, kita tinggal klik kanan taskbar, kemudian di situ ada menu taskbar setting. Taskbar setting ini adalah personalisasi di bagian taskbar, yaitu terkait tampilan yang ada di taskbar. Kita bisa melakukan settingan tambah atau kurang atau memindahkan menu dan sebagainya di bagian taskbar setting ini. Bisa kita lihat di bagian atas ada 4 menu yang aktif dan 3 menu yang tidak aktif.
Ini karena CPU biasa, jadi saya tidak mengaktifkan, atau mungkin secara otomatis akan disable ya untuk pen menu, touch keyboard dan virtual touchpad-nya. Oke, di sini kita bisa lihat, nah, ini masih kosong ya. Oke, ini adalah set, task view, widget dan chat. Ini secara default setelah kita instalasi, ini adalah menu-menunya akan tampil seperti ini. Ini belum ada pengurangan sama sekali di taskbar. Oke, ini adalah masih standar dari instalasi. Oke, di sini task view kita tinggal, kalau misalkan disable maka dia akan hilang dari list di taskbar. Oke, sini sangat simpel sekali. Oke, kemudian akan kita coba lanjut ke bagian bawahnya. Nah, ini bisa kita lihat, kita mengaktifkan touch keyboard maka akan muncul seperti ini. Ini adalah menu dari keyboard touchscreen. Oke, jadi dia ukurannya besar karena touch keyboard. Oke, untuk virtual touchpad saya kira ini mungkin tidak tampil apa-apa ya, karena ini adalah CPU biasa. Kemudian kita lanjut ke taskbar behavior. Nah, di sini taskbar alignment-nya adalah center atau aturannya di tengah, maka kita akan melihat adalah jendela start menu ada di tengah. Kalau kita ganti ke left maka akan berada di bagian posisi kiri. Di sini cuma ada dua, left dan center saja. Jadi kalau misalkan mau memindahkan taskbar ke bagian atas ya tidak semudah yang kita lakukan di Windows 7 maupun di Windows 10, kita tinggal tarik saja. Kira-kira seperti itu, agak sedikit susah. Oke. Nah, di sini taskbar behavior kita masih left, kita coba kembalikan ke center. Nah, seperti ini ya, supaya terlihat seperti Windows 11 karena memang ini adalah Windows 11. Jadi kalau kita mau tarik pindahkan ke kiri ya tinggal diganti saja di bagian taskbar alignment. Select the far corner ini adalah settingan, bisa dicoba-coba ya untuk taskbarnya. Nah, dan kemudian di sini adalah system tray atau yang bagian kanan bawah. Nah, ini adalah settingan. Kalau kita enable maka akan muncul, yang disable maka dia akan tidak tampil atau tidak muncul. Enable itu berarti on, disable berarti off. Kalau saya sendiri paling cuma memunculkan beberapa ikon saja, biasanya Windows Defender, USB, Windows Explorer, network jaringan, kemudian di volume sound suara. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut ke bagian start menu. Nah, di sini ini adalah tampilan dari start menu. Kita bisa lihat simpel seperti ini. Kalau kita klik all apps, all apps, maka akan muncul semua aplikasi yang, nah ini adalah aplikasi yang sudah terinstall. Saya cuma baru menambahkan beberapa saja, yaitu Google Chrome dan 7zip kalau tidak salah. Yang lainnya masih default dari instalasi Windows 11. Oke ya, ini kalau kita back maka akan kembali lagi ke menu yang awal. Kira-kira seperti itu. Kalau more option ini adalah yang biasanya yang history, cache dari yang sudah kita buka baik itu file maupun folder. Oke, nah ini adalah menu shutdown, bisa kita lihat cuma sleep, shutdown dan restart. Dan untuk menu account bisa kita lihat change account, log dan sign out. Kita coba lagi ya. Change account, log dan sign out. Log itu berarti kunci ya. Kita coba log, nah ini adalah posisi terkunci. Kalau kita pencet sesuatu maka akan muncul password. Kita tinggal masukkan password saja untuk kembali login atau sign in. Oke, bisa kita lihat ini adalah dari start menu. Nah, ini adalah menu penting di taskbar. Ya, kita tinggal klik kanan di bagian start menu, atau kalau shortcut bisa menggunakan Windows atau tombol bendera plus X, maka akan muncul menu penting ini. Nah, ini adalah menu remove apps and features. Nah, kita coba di power option atau di sistem di device manager, ini komplit ya seperti tampilan di shortcut Windows plus X. Windows itu adalah tombol yang antara FN, ALT yang ada gambarnya bendera. Oke, kita lanjut di setting juga ada di sini. Ya, ini adalah menampilkan semua setting.
Kemudian kita lanjut ke menu yang lainnya, ke start, run. Nah, ini adalah, coba kita run. Nah, ini adalah muncul run. Run sendiri adalah Windows plus R. File Explorer itu berarti Windows plus E, gitu ya. Nah, ini adalah menu personalization. Nah, kita bisa lihat ini adalah tampilan personalization. Background kita bisa mengganti-ganti background ya, background terang, background gelap, dan background warna-warni. Nah, ini adalah backgroundnya background terang, bisa kita lihat. Kemudian kita coba back dan kita coba ke colors. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat modenya adalah mode dark atau mode gelap. Kalau pengen yang terang-terang ya kita ganti ke light, maka tampilannya akan sebaliknya, yaitu terang dengan tampilan teks hitam. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan dengan mode light atau terang. Silakan bisa diatur apakah mau terang atau gelap sesuai dengan kenyamanan mata Anda. Oke ya, untuk transparency effect ini terkait taskbar biasanya, antara mau transparasi atau tidak. Nah, ini adalah menu lock screen, nggak jauh berbeda dengan yang di Windows 10 ya. Di sini kalau kita mau setting screen timeout atau lock lazim, bisa kita lihat saya biasanya pilih never semua, baik itu laptop maupun CPU. Karena kalau misalkan saya pakai ya tetap saya pakai, saya pengen powerful, cepat, tapi kalau tidak pakai ya langsung kita shutdown, gitu aja. Nah, ini ya sama ya, power option sama dengan yang di lock screen timeout. Oke, untuk sebelah kiri masih ada beberapa menu di sistem Bluetooth device, network and internet, personalization, apps, account, timeline language, dan lain sebagainya. Saat ini kita berada di menu font. Kita bisa ganti-ganti font untuk Windows 11 ini. Silahkan dikondisikan saja sesuai keinginan hati. Nah, ini adalah personalization tadi sudah ya. Oke. Ya, ini adalah beberapa menu. Ini adalah menu penting tadi ya. Klik kanan. Nah, muncul menu, klik muncul menu. Nah, seperti ini. Oke, bisa kita lihat beberapa menu. Menunya menu gambar ikon kecil hitam dengan teks. Ini yang saya suka. Artinya kalau misalkan menggunakan bahasa lain masih bisa dipahami dari ikon-ikonnya. Oke. Nah, ini adalah posisi kita di Bluetooth and device atau device and printer dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ada beberapa list device. Kemudian di network and internet ini network connection atau network and sharing itu ya nggak jauh berbeda, namanya hampir sama ya. Tapi sekarang ada network and internet. Kemudian ini apps, beberapa menu apps di sini bisa kita lihat, mulai dari app untuk install dan menguninstall, kemudian termasuk juga di default apps. Di accessibility, privacy and security dan sebagainya tidak jauh berbeda. Oke, kalau ini kita klik kanan muncul seperti itu, klik kanan di PC juga muncul tadi ya, sama. Klik kanan taskbar ada menunya juga, klik kanan start menu juga ada dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini adalah sekilas kembali dari settingan yang awal tadi. Seperti ini ya. Kita cukup sekian dulu, tidak perlu panjang lebar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat dan memberikan pengalaman terkait Windows 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.